لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil alil azim faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ke-27 Ramadan 1447 Hijriah telah hampir selesai kita tunaikan. Sekarang sudah jam 2.35, artinya sudah 70% ya. 70% kita tunaikan malamnya. Dan tentunya saya yakin di antara kita di sini banyak yang beritikaf ya. Termasuk saya baru aja pulang dari masjid ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu sunnatalillahi ta'ala. Jadi saya sengaja beriktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Niat sunnah karena Allah. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu fasilitas dari Allah yang Allah berikan kepada kita semua ya. Sekalipun ini mohon diperhatikan ya, sekalipun kita ke masjid itu hanya tidur. Ini ada beberapa pendapat guru-guru kita ya. Datang ke masjid tidur, tapi dia udah niat iktikaf, itu dicatat niatnya sebagai iktikaf. Begitu ya. Apalagi kalau melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, sunnah ya tentunya ya. Mantap, dari jam 12 kita bangun ya. Kemudian tilawatil Quran. Kemudian memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, banyakin doa itu. Ya. Jadi gini, kalau doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu anytime, di mana saja, di kapan saja, selama di bulan Ramadan diperbanyak. Nah, mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, itu silahkan perbanyak. Nah,
Sehingga saya sampaikan kepada jamaah semua, ayo sama-sama ya, kita maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Kenapa? Karena ini yang udah disampaikan sebelum-sebelumnya. Ada malam spesial yang Allah berikan kepada hambanya, ya. Dan malam spesial ini sifatnya rahasia. Ya, sekalipun banyak rujukan dari guru-guru, ya, dari para alim ulama kita. Kemarin ada yang bilang, ya, termasuk guru saya juga menyampaikan, ya, kemungkinan besarnya malam 25 kemarin. Nah, adapun tanda-tandanya macam-macam tanda-tandanya. Ini juga info-info dari guru-guru kita juga. Kalau malam yang potensial untuk turunnya Lailatul Qadar itu, pertama, enggak hujan. Itu satu tuh. Ya. Kemudian suasana hening. Suasana agak sedikit dingin. Jadi dinginnya bukan dingin ekstrim, tapi hening, dingin. Dan pastikan lihat rumput-rumput sedang beritikaf juga. Rumput-rumput itu sedang bertasbih. Pepohonan sedang bertasbih, nggak ada angin. Nah, ini berdasarkan info-info dari guru-guru kita. Nggak ada angin. Ada terasa dingin, angin, tapi itu dedaunan itu nggak gerak, diam dia. Kenapa? Karena dia lagi bertasbih. Saking karomahnya namanya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ya. Nah, lantas kemarin ada yang bertanya, Pak Ustadz, apa tandanya kalau orang sudah mendapatkan malam Qadar itu? Ya, apa tandanya? Ya, tandanya bukan langsung kaya raya tajir melintir miliarder dermawan, itu nanti. Jadi kita jangan berpikir dunia dulu. Ya, kita berpikir secara logika dulu nih. Ya, jadi akhirat dulu, nanti keserempet dunianya. Nah, tanda, ya, orang yang mendapatkan tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pertama, ya, imannya semakin meningkat. Itu tanda itu nggak bisa dihindari itu, ya. Ciri atau tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu setelah Ramadan itu imannya semakin kuat. Ya, ibadahnya semakin bagus. Ya. Ya. Yang tadinya katakanlah ngajinya sehari cuma 1 juz, setelah Ramadan bertambah jadi 2 juz. Semakin dekat sama Allah. Makin meningkat ibadahnya, makin meningkat kedekatannya kepada Allah. Nah, itu tanda, ya. Jadi kalau ada di antara kita habis Ramadan, ya, semakin dekat dengan Allah, semakin nikmat ibadahnya, semakin dikit-dikit nangis, dikit-dikit, bukan cengeng. Ya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, jadi ketika mendengar ngaji, mendengar azan itu langsung nangis, ya. Ketika mendengar sholawatan yang merdu langsung nangis. Itu bukan cengeng, bukan. Tapi Allah gerakkan hatinya untuk keluar air mata. Ya. Saya bunda keseringan ngaji itu. Tiba-tiba aja langsung terseduh-seduh saya nangis. Ya.
Saya juga nggak tahu, tiba-tiba aja. Kadang terbesit ingat emak di kampung, nangis, ya. Terbesit mengingat istri waktu, ya Allah, masih perjuangan hidup, nah, gitu, nangis. Apalagi diiringin dengan ayat-ayat yang kita baca itu ayat-ayat pengampunan, ayat-ayat ampunan. Kalau enggak ayat-ayat yang menyentuh banget terkait dengan keluarga, terkait dengan orang tua. Aduh, ya Allah. Itu di surah apa ya? Luqman tuh. Ya, surah Luqman tuh, ya Allah. Ya, pokoknya Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu. Nah, jadi tania kena sogi asogi rayolo mompo tania. Lain kekayaan heula anu muncul lain etangkin heula. Tapi ibadahnya makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Sehingga sehingga ketika ibadahnya makin meningkat, ngajinya makin meningkat, tahajudnya makin meningkat, ibadah-ibadah lainnya semakin meningkat, maka disitulah namanya ada ketenangan batin. Di situ ada ketenangan hati. Di situ ada namanya ketenangan pikiran. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, salah satu tanda Allah redho dengan hambanya, diberikan ketenangan pikiran, ketenangan batin, ketenangan hati. Nah, itulah maksudnya. Ya, nyambung Bu Nah, jadi jangan langsung begini, Pak Ustadz, kayaknya saya malam 25 kemarin dapat Lailatul Qadar itu. Apa kata Ustadz tuh ada tuh. Oh, anginnya sepoi-sepoi tapi nggak kenceng, nggak hujan terus. Suasana juga nggak mendung, ya. Nanti paginya agak mendung sedikit. Jadi matahari itu kayak bersedih, ingin keluar tanggung. Nah, gitu. Nah, itu sudah ada kemarin tanda-tandanya tuh waktu malam 25 kemarin tuh udah ada tanda-tanda itu. Nah, sekarang kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, tinggal kita buktikan kita ini dapat apa enggak. Kita dapat apa enggak. Nah, cara membuktikannya udah nanti lihat pasca Ramadannya. Ya, pasca Ramadan lihat. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah, ini banyak diantara kita terbalik. Ketika Ramadan, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai tengah malam, ngaji aja terus ketika Ramadan. Ya. Ketika Ramadan, ibadahnya mantapnya, ke masjid terus, ke masjid terus, ke masjid terus. Ya. Ketika Ramadan, Masya Allah, pokoknya mah, ya. Selesai Ramadan, udah lupa dengan Al-Quran. Selesai Ramadan udah nggak pernah ke masjid. Selesai Ramadan udah nggak pernah lagi kedengeran ya namanya sholat malam. Nah, ini artinya apa? Ini tanda-tanda cilaka. Nah, ini kan jelas tuh, ya. Allahu Akbar. Nah, gitu ya Bunda ya. Ya. Jadi itu aja tuh tanda-tandanya tuh. Semakin dekat sama Allah. Sehingga apa? Nanti Allah redho. Ya. Tanda redhonya Allah dikasih ketenangan. Nah, loh kok bisa begitu Ustaz? Bukannya Allah redho itu kita langsung dikasih kekayaan? Kan begitu ya pertanyaan. Pak Ustaz, tanda redhonya Allah tuh kalau kita dikasih harta yang berlimpah. Nah, kan begitu ya. Bismillah. Ya. Ya paham Bu paham ya semuanya ya. Nah, jadi tania kenal maka daya senge redo Allah itu maka ada matur itu sugi penerang dan nia itu nanti itu. Nah, lah kok gimana ceritanya Ustaz kalau bukannya Allah itu kalau udah redo kita udah enak. Nih dengerin, makanya dengerin. Ya. Nih pertama dikasih iman semakin mantap sehingga
ibadah-ibadah yang dilakukan semakin mantap. Ketika sudah begitu, maka dikasih sama Allah ketenangan. Orang namanya ahli ibadah, orang namanya ahli tahajud, orang namanya ahli Al-Quran, itu bawaannya kalem. Ya, bawaannya lain gersak gerusuk lain. Apalagi langsung mengambil kesimpulan yang enggak. Ya. Tapi orang yang ya ahli Al-Quran, ahli tahajud, ahli sedekah atau TTS, ya tenang itu. Oh, ternyata salah satu tanda Allah redho diberikannya ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan pikiran, jiwa raga, tenang banget. Sehingga, ini nih dicatat. Sehingga kalau Allah sudah memberikan hambanya ketenangan batin, Allah sudah memberikan hambanya ketenangan pikiran segala macam, ya, maka itulah tanda Allah redho. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, hajat terkabulkan, hutang terlunaskan, ekonomi diperbaiki sama Allah, rumah tangga kembali ceria, harmonis, anak-anak sudah sehat, anak-anak sudah terurus. Tuh paketnya seperti itu, ya. Nah, begitu bunda ya, ada paket-paket tertentu itu. Ini mah orang mah kieu biasana mah. Ini megal ada salah-salah ya. Wah. Malam Lailatul Qadar, malam 25, kayaknya saya dapat ini. Nah, sehingga kalau sudah dapat, apa yang terjadi? Saya langsung kaya raya habis Idul Fitrinya. Ya ada juga sih. Tapi biasanya bukan itu patokannya, bukan itu. Itu tadi mulai dari kasih iman naik. Setelah iman naik dikasih apa? Ketenangan, ya. Setelah ketenangan dikasih, nah terjadilah tuh transaksi ekonomi di situ. Nah, tahajud dengan Ba'di Isya ya nggak bisa lah bu, ya. Nanti tahajudnya nanti tengah malam. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudah bicara ekonomi, ya, ini kan udah beda lagi judulnya. Kalau sudah ekonomi kita bahas, ya. Lah kok Ustadz ngomongnya begitu? Emang udah dibuktikan? Alhamdulillah ya bunda, alhamdulillah saya buktikan. Ya. Dan bukan hanya saya, banyak di antara kita di sini. Ya. Nah, yang jadi miris sekarang adalah itu yang saya sebutkan tadi, ketika bulan Ramadan mantap sekali ibadahnya, mantap deh pokoknya. Giliran Ramadan udah hilang, udah pamit, udah pergi, ya. 11 bulan itu kita amburadul lagi ibadahnya. Nah, ini nih yang perlu kita luruskan ya. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Belajar. Itu loh maksudnya. Tumak guru mah tahajud, tumak guru mah ngaji, tumak guru mah sedekah. Urang teh belajar, ya teh bulan Ramadan teh. Kita belajar tahajud. Yang tadinya susahnya minta ampun bangun. Ya. Nah, Allah berikan fasilitas, ada namanya sahur. Maka mau nggak mau. Makanya disebutlah sahur itu barokah. Itu loh tujuannya. Ya, walaupun cuma minum seteguk air, satu biji kurma, enggak jadi masalah. Apalagi kalau makan ya nasi sampai 2 piring, nggak kekenyangan. Nah, jangan, nanti subuhnya udah ngorok, itu udah nggak bisa sholat berjamaah di masjid nanti. Ya, kalau mau masuk. Tapi biasanya ada juga orang itu sahur tuh nggak bisa masuk, makanannya nggak bisa masuk. Nah, gitu bunda ya. Nah, jadi bulan Ramadan itu dijadikan tarbiyah, saudaraku. Ya.
Yang tadinya nggak kenal tahajud, ya udah mulai kenal tahajud. Kenapa? Karena istrinya bangun masak. Yang si istri juga yang tadinya nggak pernah kenal tahajud, maka dijadikan tuh sambil nunggu kompor selesai matang nasi, ya bersujud dulu kita. Ya, bersujud. Itulah namanya tahajud. Nah, coba tunaikan itu. Ya. Nah, kecuali kalau santri Pondok Set Molomo. Kalau santri Pondok Set Molomo jauh-jauh sebelumnya sudah terbiasa bangun jam 12.00. Sebahagian ya, bukan semua. Ya, begitu Bunda ya. Nah, emang dapat apa sih Ustaz? Kan begitu ya. Masa sih saya dapat Lailatul Qadar nggak ada perubahan ekonomi saya? Ntar dulu. Jangan langsung ambil keputusan. Ya. Ini biasanya kita langsung ngambil keputusan. Oh, saya kayaknya dapat malam Lailatul Qadar Ustaz, tapi kok ekonomi saya masih gini-gini aja. Ntar dulu, jangan ngambil keputusan dulu. Jangan prasangka buruk sama Tuhan. Kita iman dulu nih, kita dikasih keimanan dulu. Kan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat sama Al-Quran, semakin kita dekat dengan sedekah, semakin kita dekat dengan Qiyamul Lail atau sholat malam, maka kita semakin dekat dengan Allah. Begitu ya. Ini kok ada yang kecil banget suaranya Cina. Tes. Ini memang saya nggak pakai mikrofon Ibu. Mikrofonnya nggak keburu tadi dicas karena tadi malam agak buru-buru saya. Ya. Ini jelas kok ini Bu. Nah, gitu ya. Ibu Nuri Maulida ya. Nah, coba diperiksa dulu HP-nya, mungkin volumenya yang kecil itu. Nah, begitu Bu ya. Ya, kalau misalnya di barter ini, misalnya ada yang nanya, Pak Ustadz, saya kan pengen dapatkan Lailatul Qadar itu supaya ekonomi saya keangkat. Enggak salah juga sih. Enggak salah. Ya, kenapa? Karena ya kan malam Lailatul Qadar itu malam yang di dalamnya itu bagaikan 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu maksudnya apa? Allah berikan kita keberkahan hidup. Tete 1000 bulan. Boro-boro jangankan 1000 bulan. Ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun aja kita diberi anugerah. Itu udah luar biasa. Apalagi ini, tau gak? Ini 1000 bulan, 83 tahun. Umur kita aja belum tentu sampai 83 tahun. Dikasih sama Allah tuh. Hoyong iya, ayah, melo ima pake engka, melo sima pakoro engka. Hoyong iya ayah, hoyong eta ayah, hoyong iya ayah, hoyong itu ayah, we. Itulah tanda dapat Lailatul Qadar. Nah, tapi diimbangin ini. Ekonominya naik, ibadahnya juga naik. Nah, itu tandanya tuh. Jangan dibalik ya. Kadang manusia itu ya sebagian sih ya. Jadi hamba-hamba Allah nih kadang berpikirnya gini, semuanya dijadikan barometernya adalah kesuksesan dunia. Semuanya itu. Ya. Sekalipun rajin sholat, sekalipun rajin tahajud, sekalipun rajin ngaji, kalau belum punya rumah, kalau belum punya mobil, masih dianggap miskin. Ini pendapat manusiawi ini. Ya. Nah, mau magatin dulu nama sempajang, tilu nama ngaji, tapi kode fagaga waram parana yang nggak mompi kenana kasiasi. Nah, iya kan Bu, coba. Ya. Rajin ibadah, rajin ngaji, rajin tilawah, rajin sedekah. Ya. Tapi karena ekonominya masih pas-pasan, belum punya harta, benda, belum apa, itu tetap aja orang-orang mengiranya apa? Belum sukses. Belum sukses. Nah, tapi sebaliknya, sekalipun dia tidak ibadah, sekalipun dia nggak sholat, sekalipun dia nggak pernah ngaji, sekalipun dia nggak pernah kelihatan ibadah,
Tapi ketika sudah banyak harta, mega orang parang, ya, itu langsung disulap jadi ahli. Ya, bahkan banyak tuh hanya karena hartanya berubah jadi ustad dadakan itu. Hanya karena banyak harta, ya berubah jadi ustad. Nah, ini mohon maaf sekali ya, terkadang kita miris ya. Nah, kadang ya Allah, iya kan Bu, banyak kan, ya Banjar ya Banjar butik ya banyak yang gitu. Ya. Ibadahnya pas-pasan, bahkan boleh jadi ibadahnya kurang, tapi karena hartanya banyak, ya akhirnya apa? Orang-orang menganggapnya sebagai orang sukses. Yang pada akhirnya nanti ketika wafat, ketika mati, ya dia susah cari orang bisa ngajiin dia. ini saya banyak sekali belajar dengan yang pengalaman hidup yang sudah ya Allah. Ya ternyata kita salah menilai diri kita ini. Kita menganggap tuh, apalagi maaf ya nggak usah jauh-jauh lah, boleh jadi ring satu kita, keluarga kita sendiri kadang begitu pikirannya. Nggak usah ring satu, pasangan hidup sendiri, suami kita, istri kita sendiri, terkadang pikirannya masih error. Ngapain tuh ngikutin Ustaz Aris itu, bangun tengah malam, ya toh juga ente nggak kaya tuh. Toh juga ente nggak ada perubahan hidup itu. Udah berhenti ngikutin si Aris itu. Nggak benar itu Ustaz itu. Gitu tuh. Ya. Padahal ibarat kata si istri sudah berjuang mau mendapatkan surganya Allah. Si istri sudah berjuang untuk mendapatkan passwordnya untuk masuk ke surga itu, untuk masuk ke surga dunia, apalagi surga akhirat. Kagak jadi karena goyah. Mending saya ngabdi ke suami deh. Nah makanya dari itu ayah bunda, saya selalu bilang kepada saudara-saudaraku yang mengikuti saya ini, mohon izin ke suami. Yuk izin dulu ke suami. Ya. Karena kalau nggak izin ke suami ya mohon maaf nanti repot. Saya jadi fitnahnya tuh. Ngapain sih si Aris nih malam-malam WA ke istri saya. Nah makanya dari itu sejak 1 tahun yang lalu saya berhenti untuk konsultasi privat online karena saya menghindari fitnah. Ya. Nah kecuali kalau ya mohon maaf ya, betul-betul kita udah kenal lah, boleh lah telepon. Tapi kalau nggak kenal, hanya kenal di online, kita belum pernah ketemu, ya kan kita nggak tahu. Tiba-tiba niat kita baik untuk meluruskan, tiba-tiba jebakan Batman, kita kena pasal. Tidak menyenangkan. Kenapa? Karena nelpon istri orang. Aduh ya Allah, udah deh. Nah makanya itu yang membuat berhenti saya untuk mengadakan namanya konsultasi online. Tapi waktu itu 1 tahun pertama ramai, ribuan yang mau konsultasi online. Ya. Kenapa? Karena kita menghindari namanya fitnah. Gitu. Nah, lain judul kalau tos nini, tos janda peot gitunya, maksudnya bukan janda peot, maksudnya jandanya tos kolot lah gitu. Ya. Matoani ya, dia negara kaina. Usianya juga udah di atas 50, itu nggak jadi masalah. Gitu. Yang jadi masalah nih kalau masih yang produktif, usia masih di bawah 40, ikut munajat gedor pintu langit, ya. Itu agak repot itu. Kita jadi fitnah. Makanya saya agak sedikit, Pak Ustadz, tolong dong Pak Ustadz, suami saya kabur, gimana caranya? Ya biasanya kalau kayak gitu nggak saya tanggepin. Ya, kenapa? Itu urusan pribadi sebenarnya.
Nah, kecuali gini, Pak Ustadz besok jatuh tempo gimana? Banyakin ngaji. Banyakin sedekah, banyakin tahajud. Nah, paling saya jawabannya gitu. Ya kan, Allahu Akbar. Si suami teriak, Pak Ustadz minta ilmunya supaya istri saya balik lagi. Dapat lagi si istri, Pak Ustadz mohon maaf Pak Ustadz, ya suami saya kabur, gimana nih supaya balik lagi. Aduh ya Allah, saya tarik napas itu. Pengen saya ngajarin nanti malah jadi fitnah buat saya. Agak repot juga. Iya. Ya kalau dukung, suaminya dukung mah alhamdulillah tuh Bu. Ya kan banyak juga yang ya maaf ya. Mohon maaf ya kadang ya ada aja tuh ya yang Allahu Akbar. Ya. Nah, begitu saudara-saudaraku, yuk sama-sama ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau boleh jadi akhir-akhir ini saya kurang respon terkait dengan urusan-urusan yang sifatnya rumah tangga. Kenapa? Karena saya menghindari. Ya menghindari. Ya alhamdulillah Bu ya ini Bu ini dari Dubai loh nih. Ya alhamdulillah. Ini luar biasa. Ya banyak juga sih alhamdulillah kayak Bu Wiwi itu didukung sama suaminya. Terus ibu siapa lagi tuh yang Ibu Ika tuh yang dari Bandung. Sama-sama bahkan sama-sama nonton malah. Pak siapa? Pak Suyatno suami istri itu santri kita tuh. Banyak yang kayak gitu. Ya Ibu Nenah juga tuh, Masya Allah tuh. Ini sering ke rumah ini ya. Alhamdulillah didukung semua suami itu enak tuh. Tapi tidak sedikit juga menjadi ya mohon maaf ya, yang menjadi bumerang. Kenapa jadi bumerang? Karena ya pasangan hidup sendiri yang menjatuhkan kita. Kita udah rajin-rajin sholat, udah rajin-rajin ngaji, udah rajin-rajin sedekah, tiba-tiba nyemplung deh bahasa. Sia-sia loh, ngapain? Capek-capek. Itu buktinya kita nggak kaya-kaya, nggak ada perubahan hidup tuh. Udah, itu udah rayuan iblis tuh, rayuan setan sudah kalau begitu. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kita berhenti tahajud, kita berhenti tilawah. Ya wes lah kalau begitu, hancurlah hidup kita. Nah gitu. Allahu Akbar walillahilham. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup tausiah kita hari ini, ayo sama-sama kita. Ya, pertama, amalan 10 terakhir Ramadan tidak berubah, masih tetap. Pertama, yang paling utama adalah ya, memperbanyak doa. Yang perbanyak doa. Ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyakin tuh doa itu ya. Dan itu bisa dibaca dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan kita kerja. Yang penting jangan di WC. Baca tuh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah gitu, banyakin tuh baca ya. Setelah itu jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Tilawatil Quran. Ya, baca Al-Quran. Ini amalan yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang itikaf, ya, datang ke masjid atau datang ke musola atau datang di mana itu, di tempat-tempat yang dijadikan itikaf, jangan pernah ketinggalan qiyamul lailnya. Saya kan sudah tarawih Ustaz, ngapain lagi saya tahajud? Ya, tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah itu. Allahu Akbar. Ya, kita pakai logika sajalah. Ya,
Qiyamul Lail itu Al-Quran nyebut langsung. Ini kita pakai logika aja. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa minal laili fatahajjad. Itu. Bertahajudlah. Ada sejenis kata instruksi, kata tekanan di situ, penekanan. Bertahajud, fatahajjad. Ya. Kan begitu. Tapi berbeda dengan tarawih. Ya, penekanan di Al-Quran nggak ketemu kita. Ada nggak penekanan di Al-Quran? Bertarawihlah kamu. Nggak ada. Ya. Nah, hanya dikuatkan oleh hadis Rasul. Mangqama Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqal. Itu penekanan dari Rasul. Ya. Tapi kalau tahajud penekanannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Luar biasanya tuh. Bayangin tuh. Makanya saya abaikan aja tuh kalau seandainya ada ustadz atau ada guru atau ada, ngapain lagi sih tahajud? Kan sudah tarawih tadi. Pak, Bu, Ramadan itu maksimal 30 hari. Kalau 31 itu Maret. Ramadan itu paling sedikit 29 hari. Kalau seandainya 28 itu Februari. Ya. Maksimalkan. Ya. Masa Ramadan hadir cuma 30 malam? Kita hitung-hitungan, saya kan udah tarawih, ngapain lagi saya tahajud? Rasul itu hanya melaksanakan ibadah sholat kalau malam itu cuma 11 rakaat, nggak lebih. Pede banget lagi bilangnya, nggak lebih. Ini sohe. Kalau udah lebih itu bid'ah itu. Saya bilang begini, Anda yang kurang buka kitab, saudaraku. Anda yang kurang buka kitab. Ya. Yuk, makanya buka kitab. Yang dimaksud di situ tuh 11 itu apa? Bukan tarawih. Bukan qiyamul lail. Bukan tahajud. Yang dimaksud 11 itu adalah maksimal 11 itu adalah witir. Tuh hadis sahih itu. Jadi kalau seandainya saya sudah tahajud, saya sudah tarawih, berarti masih boleh tahajud. Bukan masih boleh, anjurannya tahajud. Greget saya jadinya. Ya. Anjurannya tahajud. Rugi antum. Udah dikasih kesempatan untuk bangun, makan, sahur. Masa kita nggak bisa sujud cuma 2 rakaat minimal? Kan rugi kita. Ya. Coba tuh. Kalau Ramadan belum mampu juga merubah kebiasaan burukmu, kita udah nggak tahu setebal apakah dosamu. Sampai Ramadan saja nggak mampu merubah hidupmu. Kan begitu. Kalau Ramadan belum bisa merubah sikap malasmu, lantas siapa lagi yang bisa merubah malasmu? Ya. Kalau Ramadan belum bisa membuatmu bertahajud, siapa lagi yang bisa membuatmu bertahajud? Ya. Kalau Ramadan belum bisa membuatmu untuk bertilawah, siapa lagi yang mengajakmu bertilawah? Mumpung Ramadan datang, Ramadan jadikan cambuk untuk bertilawah, untuk bertahajud, untuk bersedekah, untuk merubah diri. Itu loh maksudnya. Ya. Ini bukan marah ya, cuma greget saya. Kok Ramadan dihitung-hitungan sih kita? Ya. Saya udah tarawih, Ustaz. Saya udah nggak mau tahajud. Gitu. Ya Allah, kemana pikirannya ini orang nih? Ya. Akan begitu. Udah ngaji, ya barusan tadi udah jantung al-waqiah. Terus, ya udah itu kan sudah ngaji kita. Yang penting kan ngaji dalam 1 hari. Ya Allah, kalau sudah begitu, kita selalu dah. Ikum di bawah. Kok kena tuh mana na apa kalau tak makan lah ikum di bawah kawan. Agi-agi pegau. Agi-agi mulut pegau. Terserah ente dah. Kumaha maneh wae lah. Ya.
Embung aing ngasih nasihat deui lamun kitu mah. Kos gitu ya. Allah 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 Allahu Akbar. Yuk kita berdoa saudaraku. Ini makin panas suasana ini. Ya. Ya makanya Ibu, Mama Opik, itu yang bikin saya teriak-teriak mulu. Ramadan saja belum mampu merubah hidupmu. Ramadan saja belum mampu merubah kebiasaan burukmu. Ramadan saja belum merubah hidupmu untuk bertilawah, untuk bersedekah, untuk qiyamul lail. Lantas ente ngarepin siapa? Coba. Begitu. Ente ngarepin siapa? Ibu ilah-ilah, saya Bu bukan marah Bu. Ini Ibu harus membedakan mana yang marah, mana yang tegas. Ya. Saya hanya gergetan aja. Maksudnya apa? Ayo, ya maksimalkan, maksimalkan. Ya. Jangan lagi ada, saya kan udah tarawih, saya kan udah udah ngaji tadi pagi, nggak usah lagi ngaji malamnya. La ilaha illallah. Apalagi mohon maaf nih, dengerin baik-baik nih. Datang ke masjid ya, niatnya itikaf. Ngawangkong sambil ngerokok, sambil ngewuduk, sambil ngopi. Aduh. Kayaknya jauh sekali pemahamannya. Ya. Mohon maaf sekali ya. Ya. Banyak tuh kayak gitu. Ya. Alangkah baiknya basahi bibir kita, lidah kita nih dengan Al-Qur'an. Kalaupun misalnya kita lagi ngantuk apa segala macam, minimal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Minimal itu dibanyakin. Ya. Ini mah kadang datang ke masjid ya. Nongkrong, ngaler ngidul. Ya. Tahu ngaler ngidul, Bu? Si Fulumi baki masih geman nena. Ya nabahas nih itu akhirnya apa? Gibah. Nah, gibah jadinya. Apa yang terjadi? Ibadah puasa kita dari pagi sampai maghrib tadi ludes itu. Kenapa? Karena kita ngegibah. Ceritain kejelekan saudara kita. Allahu Akbar. Nah, coba ambil Al-Quran tuh. Baca aja Al-Quran. Tapi ngantuk banget Ustaz. Ya udah, peluk aja Al-Quran itu. Dipeluk Al-Quran aja kita udah dapat pahala. Cium Al-Quran itu kita udah dapat pahala itu. Ya. Apalagi dibaca. Apalagi ditafsirkan, apalagi diterjemahkan, apalagi diimplementasikan. Allahu Akbar. Iya kan? Ya. Nah, sok ayeuna saya mengajak semuanya nih, ya. Ya, ini mohon maaf sekali. Ayo ramaikan untuk iktikaf, tapi jangan jadikan masjid untuk ngewangkong nggak jelas. Ngewangkong tahu ngewangkong, ngobrol nggak jelas. Ya, sembari ngerokok pula di masjid. Ngopi sih nggak jadi masalah supaya nggak ngantuk. Tapi ini kadang di masjidnya kadang ngerokok masih coba. Allahu Akbar. Niatnya iktikaf, gimana ceritanya? Itu bukan iktikaf, itu bikin dosa itu. Ya mohon maaf ya, jangan tersinggung kalau ada yang jalanin kayak gini ya. Ya mohon maaf sekali. Saya sampaikan apa adanya. Anda mau marah silakan marah. Jangan marah ke saya. Ini marah ke aturan Tuhan. Ya. Barakallahu fikum. Yuk kita berdoa. Dah siap ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ababar Ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadir hajat istajib lana bi qabul qadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Khususan ila ruhiman ajazani Ki Haji Muhammad bin Ki Haji Muhammad. Wa khususan ustazuna Ki Haji Muhammad Arif. Ustazuna Bagur, ustazuna Ki Haji Abdul Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jamil. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Ya Allah. Siap-siap ya kita ruqyah jarak jauh nih. Ya, banyak di antara saudara kita di akhir Ramadan ini sakit. Minta sama Allah. Ya. Yang udah japri ke saya tadi, minta sama Allah ya. Hadirkan Allah di hadapan kita, minta sama Allah ya, agar Allah berikan kita kesehatan, agar kita bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan indah ya. Biniatis sifa. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit-penyakit saudara kami semua ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun alladzi khalaqa wallazi huwa itu wa yamsasku Allahu bidirun fala kashifa lahu illa huwa bi khairin fil ardi. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika min syarri wajhi wasfal. Dipegang bihaqillah birahmah. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhum. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhum. Allahumma rafa'ni kulla magamin kama tasyabbaki la ilaha. Wa yamsaskallahu birum fala kashifa lahu illa huwa yadku bi khairin fala radul fadl. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi. Fasayakfikahumullahu innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullah. Allahumma rafa'nikum hunazilan mutafarikatan min alatil qadir hunazilan mutafarikatan min alatil qadir. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk, sesi terakhir kita minta agar Allah lunasi hutang-hutang kita. Ya, ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman syaa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jazzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatin wa qahri rijal. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang saudara-saudara kami semua ya Allah. Berikanlah kelancaran ekonomi, rezeki mengalir bagi air Zam-Zam ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin. Allahumma barik lana fi auladina fi azwajina fi ummahatina fi abaina. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang Engkau angkat derajat kami semua. Engkau hilangkan hutang-hutang kami semua. Engkau lunasi hutang-hutang kami. Dan Engkau berikan rezeki yang mengalir bagi air Zam-Zam tidak akan henti-hentinya ya Allah. Istajib doana ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafada. Inna hadza la rizquna ma lahu. Inna hadza la rizquna ma lahu. Yuk santri sama-sama. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amara abuhuma kana yubna'u min Allah min syai'il hajata fi nafsi Yaqub qaddaha.
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma rzuqna ziratal haramain Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami harta yang berlimpah ruah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang miliarder dermawan, yang hartaan dermawan, yang tajir kaya raya tajir melintir ya Allah. Datangkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami yang belum memiliki anak keturunan jodoh. Ya Allah, lunasilah hutang saudara kami. Lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Istajib doana ya Allah. Biqabuli doana ya qadi hajatina ya Allah. Ya Allah, dengan kebesaran keesaanmu ya Allah, kabulkanlah. Rabbana atina fid dunya. Hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah. Tunaikanlah segala hajat kami ya Allah. Datangkanlah pembeli tanpa tawar aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Datangkanlah semuanya ya Allah. Dengan kebesaran keesaanmu ya Allah. Ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barak al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu, mohon maaf saya agak sedikit agak-agak buru-buru karena si Dedek ini ya. Yang di TikTok mohon maaf saya langsung tutup ya. Gimana? Masih panas? Banget. Pusing nggak? Dapat duit berapa? Tuh 5.000. Ya Ibu mohon maaf ya. Ya doain Dedek sehat ya. Ini demamnya tinggi nih. Ya. Terima kasih Bu, lanjutkan istighfarnya, lanjutkan istighfarnya.